Dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kalau episode kemarin kita sudah membahas ayat 61 hingga 72 yang kurang lebih mengupas tentang zakat yang hanya dibagikan kepada 8 kelompok. Meskipun dari mereka ada yang berbeda keyakinan, namun bila memenuhi ketentuan dari 8 kelompok tersebut, maka dia berhak atas zakat tersebut. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kita, yaitu ayat 73 hingga 89. Tentunya makna yang terkandung di dalamnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa melihat Bapak sehat. Alhamdulillah. Saya bisa bertamu ke sini Pak. Alhamdulillah. Dan saya bawa teman-teman saya di sini Pak, yang wajahnya tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda pemirsa. Ada Kang Yana Yuryo sama istrinya, juga Kang Agus Wisman beserta istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dong Kang nanya, tadi sebelum mulai aja Kang Yana udah langsung boleh nanya Pak, boleh nanya Pak. Nggak mau nanya, mau denger aja. Tapi nanti segmen berikutnya. Silakan Pak, kita lanjutkan uraian ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat dulu lagi surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal yang kita bahas ini berbicara tentang sekian banyak tema. Salah satu di antaranya tema tentang orang-orang munafik yang memang sejak Islam berkembang cukup pesat di Medina, ada di antara mereka itu yang berpura-pura masuk Islam. Tetapi munafik itu adalah musuh dalam selimut. Pada mulanya, dalam perkembangan awal, Nabi SAW masih bersikap lemah lembut terhadap mereka. Bahkan Nabi pernah bersabda, Inna lanabushu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Kami bermuka manis di hadapan orang-orang yang hati kita sebenarnya mengutuk mereka. Jadi ini kan, kenapa situasi tidak mengizinkan untuk ini? Karena ketika itu Islam masih lemah. Nah, Surat At-Taubah ya Pak? Hah? Surat At-Taubah. Oh iya, kita di surat At-Taubah, betul. Kita di surat At-Taubah, bukan? Ya, itu gunanya ada ini yang mengingatkan. Ini berarti murid yang bagus. Betul. Jadi surat At-Taubah berbicara tentang itu. Nah, ayat kita ini, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin, termasuk salah satu ayat yang akhir-akhir turun. Dia memerintahkan Nabi, wahai Nabi, berjuanglah menghadapi orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegaslah kepada mereka. Maksudnya apa? Tidak usah lagi bermuka manis sehingga memberikan rasa persetujuan terhadap sikap mereka. Tapi sikap tegas itu tentu disesuaikan dengan kondisi objektif yang dihadapi. Nah, bersikap tegaslah kepada mereka, orang-orang itu tempat tinggalnya kelak di neraka jahanam. Jahanam itu, apa sih kita dalam bahasa Indonesia jahanam ada? Apa sih artinya jahanam itu? Jahanam itu artinya sesuatu yang bermuka serem, kusut. Jadi neraka jahanam adalah neraka yang bersifat kusut, marah, bersikap sangat tidak bersahabat dengan siapa yang masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita memaki orang Anda jahanam, artinya ya kan, itu artinya jahanam. Itulah tempat yang seburuk-buruknya. Ayat ini karena termasuk ayat-ayat terakhir yang turun kepada Nabi, sebenarnya memberi isyarat kepada generasi sesudah Nabi bahwa kalian dalam perkembangan masa yang akan datang akan menghadapi orang-orang yang semacam ini, maka tuntunan ini hendaknya kalian perhatikan.
yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufr. Mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak mengucapkan sesuatu. Padahal mereka telah mengucapkan kalimat kufur. Kita ada tahu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lawannya kalimat kufur. Kalimat kufur boleh jadi dia menghina Tuhan. Itu bertentangan dengan kalimat tauhid. Baik, kalimat kufur bisa juga merupakan sikap kekufuran, sikap menentang Allah. Mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan mereka telah kafir sesudah mereka menyatakan memeluk Islam. Wahammu bima lam yanalu. Mereka bermaksud melakukan sesuatu tetapi mereka tidak mampu melakukannya, tidak berhasil melakukannya. Apa itu? Sewaktu Nabi kembali dari perang Tabuk, ada 12 orang yang bermaksud membunuh Nabi. Mereka bermaksud bertekad membunuh tapi tidak berhasil membunuh Nabi. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh. Ini satu redaksi yang menarik. Kita lihat ya. Mereka tidak naqamu itu, mereka tidak mencela kecuali karena Allah telah menganugerahkan mereka, demikian juga Rasulnya telah menganugerahkan kepada mereka anugerah yang besar. Kalau saya berkata begini, tidak ada keburukan yang disandang oleh orang itu, kecuali yang Anda bayangkan kecuali sesudahnya itu buruk atau tidak? Buruk. Tapi kalau saya berkata begini, tidak ada keburukan yang disandang oleh orang itu kecuali bahwa dia dermawan. Tidak cocok ya? Tetapi itu satu redaksi yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kehebatan orang itu. Nah, di sini dia katakan, tidak ada sebab yang menjadikan mereka itu membenci, dendam dan sebagainya, kecuali karena Allah memberi mereka anugerah. Ini buruknya luar biasa. Ya kan? Tidak ada kecaman dari mereka, celaan dari mereka, kecuali karena Anda baik pada mereka. Ini buruk sekali. Itu orang munafik begitu. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Jadi ini ayat ini ingin menggambarkan betapa buruk mental kaum munafik itu. Kalau kita beri ilustrasi, kita sebenarnya hidup di dunia ini berkat anugerah Tuhan. Saya biasa berdiskusi dengan anak-anak. Saya tanya, mau ke Amerika? Dia jawab, siapa yang membiayai? Saya bilang saya. Bagaimana, di mana saya tinggal di sana? Saya siapkan hotelnya. Bagaimana saya makan di sana? Saya siapkan makanannya. Loh, kok hebat bener? Dan kalau kamu kembali ke Indonesia, saya beri hadiah. Wah, di sana nanti ada jalan yang jelek, ada yang ini. Saya beritahu di mana kamu harus pergi. Ini kan luar biasa ya. Tuhan terhadap kita seperti itu. Kita dipersilahkan ke bumi. Kita jalan-jalan nih di sini. Ini ada makanan, tinggal kamu ambil. Ini ada tempat, tinggal kamu huni. Ini saya beritahu, ini jalan benar, ini jalan yang salah. Tinggal kamu pilih. Kalau kamu pilih jalan yang benar, kembali kepada aku beri hadiah sorga. Ya kan itu. Nah, ini dikatakan ini terhadap orang-orang munafik itu, bahwa mereka itu tidak mencela, tidak menghina, tidak dendam, dan sebagainya. Kecuali karena Allah memberi limpahan karunia kepada mereka. Rasul memberi petunjuk kepada mereka. Ini sungguh buruk mental mereka. Maka kalau mereka, itu pun masih dikatakan oleh Allah, fa in yatubu khairun lakum. Kalau mereka bertobat, itu baik buat mereka. Tapi kalau mereka enggan bertobat, Allah akan menyiksa mereka nyiksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Saya kira kita lanjutkan. Subhanallah, begitu baik sebenarnya Allah sama kita ya Pak ya. Luar biasa. Tapi kenapa hambanya ini masih aja banyak yang mengingkarinya ya Pak? Itulah pemirsa, tetaplah bersama kami akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah.
Kalau mereka enggan bertobat, mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Siksaannya di dunia boleh jadi dalam bentuk terbongkar malu. Dipersembahkan oleh Bank BRI.